baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Ya. Di antara rumahku dan mimbarku ada terdapat taman dari taman-tamannya surga. Kemarin Bapak Ibu sudah masuk ke Raudhah, sudah masuk semua? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama, maksudnya taman dari taman-tamannya surga itu salah satunya kata ulama apa? Di sana terdapatnya keberkahan-keberkahan. Diturunkannya keberkahan-keberkahan seperti di sini. Nah, di dalam Raudhah ini yang ibu-ibu mungkin tidak full ke depan ya, cuma setengah ya. Nah, sampai ke mihrabnya Nabi. Nah, disekat ya, yang ke bapak-bapak sampai ke mihrabnya Nabi ya. Nah, di dalam Raudhah ini terdapat beberapa tiang sebagai penanda. Yang pertama itu mihrab Nabi, ini mihrabnya Nabi. Tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mihrab bukan mimbar ya. Nah, mihrabnya Nabi ini disebut dengan ustuwanah mukhallaqatun muthayyibah, atau tiang yang wangi, tiang yang suci. Nah, di sampingnya ini, di depannya itu ada tiang Aisyah. Atau tiangnya muhajirin. Di sana tempatnya orang-orang muhajirin ketika berkumpul-kumpul di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tengahnya itu, sampingnya di tengah itu tiang Abu Lubabah atau tiang Taubah. Itu kenapa dinamakan tiang Taubah? Karena seorang Abu Lubabah ini nama seorang sahabat. Ya, ketika itu beliau membocorkan rahasia kepada penduduk orang-orang Yahudi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau tertangkap dan beliau mengikatkan dirinya di tiang ini sampai Allah, dan beliau tidak mau dilepaskan sampai Allah menerima taubatnya. Akhirnya Allah terima taubatnya, barulah beliau lepaskan dirinya sendiri. Itu tiang taubat. Nah, di paling ujung sana, paling depan ujung ini tiang muhajirin, bagian depan tiang Aisyah atau tiang muhajirin, tiang taubat. Di ujung di sini tiang sarir, uswanah sarir. Itu tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di masjid. Beliau berbaring dengan pelepah kurma. Nah, di paling ujung depan. Nah, di belakangnya itu, belakang tiang sarir, ada namanya tiang wufud, ya, tiang haros, tiang di mana sahabat-sahabat Nabi berjaga-jaga. Sahabat Nabi berjaga-jaga, di sana beliau tempatnya, tiangnya. Nah, di paling tiang ketiga belakang itu tiang wufud, tiang di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut tamu-tamu dari luar. Kalau ada tamu ingin berjumpa dengan Nabi, beliau biasanya di sana beliau menyambutnya, menemuinya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat mabaina baiti wa mimbari itu, di antara rumahku dan mimbar itu terdapat taman dari taman-tamannya surga. Kalau kita kritis ya, kita pikir lagi, rumah Nabi itu kecil. Kenapa Raudhahnya besar? Paham ya? Rumah Nabi itu mimbarnya di sini. Kenapa bisa panjang ke belakang itu? Padahal rumah Nabi kecil. Ya. Jawabannya gimana? Jawabannya itu karena rumahnya Nabi, rumahnya istri-istri Nabi bersebelahan. Nah, yang dimaksud baiti, rumah saya itu bukan hanya rumah Aisyah, tidak, tapi rumah seluruh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah istri Nabi itu berdekatan, depan kiri sama di depan kanan, di depannya. Iklan ya. Ya, rumah istri Nabi itu berdampingan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Makanya Raudhahnya terlihat sampai ke belakang. Nah, padahal kalau hanya rumah Aisyah saja itu kecil. Karena dalam hadis mengatakan apa? Kalau Nabi itu sholat, dia kaki Aisyah tersentuh. Kalau Nabi sujud sampai tersentuh kaki Aisyah, maka Nabi singkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu anha.
Itu Bapak Ibu ya. Ini tentang roboh kita. Baik, kita lanjutkan lagi ke apa? Oh iya, ada orang. Nggak tahu orangnya siapa. Ayo silakan ya.